Bab 841. Di lautan kesadaran Luming, kuali petir bergetar dan sebuah suara santai tersalurkan ke dalam kuali 9 naga ilahi. Berdebar. Pada saat itu kuali 9 naga ilahi bergetar semakin hebat. Gunung tempat Luming berdiri tiba-tiba meledak, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Luming memeluk kaki kuali dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya menegang, darah mengalir deras di dalam pembuluhnya, lalu dengan kekuatan penuh ia mengangkat kuali itu. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengejutkan muncul di hadapan semua orang. Kuali raksasa sebesar gunung itu benar-benar terangkat dari tanah. Luming menggendongnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat itu seluruh tempat menjadi sunyi total. Seolah-olah waktu berhenti mengalir. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Luming kembali mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Darah dari garis keturunan 9 naga mengalir dari tenggorokannya, dan ia memuntahkannya ke arah kuali 9 naga ilahi. Darah itu membasahi permukaan kuali. Berdebar. Kuali 9 naga ilahi bergetar semakin hebat dan memancarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Luming mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Pemandangan ini langsung membuat semua orang kehilangan kendali. Teriakan keterkejutan dan kehebohan terdengar di mana-mana. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kuali 9 naga ilahi yang legendaris, harta paling berharga di kota 9 naga, benar-benar diangkat oleh Luming. Banyak orang berspekulasi bahwa kuali suci itu mungkin telah mengakui Luming. Pada saat yang sama, urat naga di bawah gunung bergetar hebat. Seolah-olah urat naga itu akan berubah menjadi naga hidup dan terbang pergi. Getaran ini tidak hanya terjadi pada satu urat naga saja. 8 urat naga lain di kota 9 naga juga mulai bergetar. Di ujung setiap urat naga terdapat sebuah kuali besar. Kini semua kuali itu bergetar bersamaan. Di berbagai tempat di kota 9 naga, banyak ahli yang sedang mengasingkan diri membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Mereka merasakan perubahan besar yang terjadi pada urat naga dan kuali-kuali suci itu. Di kedalaman 6 keluarga kuno, 6 orang pemimpin keluarga membuka mata mereka secara bersamaan. Mereka adalah para pemimpin dari 6 keluarga kuno yang pernah dipanggil oleh Kaisar Bela Diri Di. Mereka merasakan getaran dari kuali 9 naga ilahi dan merasa sangat terkejut. Di kedalaman pasukan penjaga kekaisaran di Tian, Yan Kuangtu yang sedang meminum anggur tiba-tiba berdiri. Matanya memancarkan cahaya terang ketika ia memandang ke kejauhan. Kuali 9 naga ilahi yang sejak zaman kuno tidak pernah bergerak kini benar-benar bergerak. Hal itu menimbulkan rasa penasaran yang besar di dalam dirinya. Sementara itu di atas kepala naga, Luming mengangkat kuali itu dan berdiri tegak. Setelah darah dari garis keturunan 9 naga membasahi kuali, beratnya terasa jauh lebih ringan. Pikiran Luming bergerak cepat. Ia menarik napas dalam-dalam lalu melangkah ke udara. Ruang di sekitarnya bergetar hebat ketika kakinya menapak di kehampaan. Luming membawa kuali raksasa itu sambil berdiri kokoh di udara. Kemudian ia melangkah lagi. Langkah demi langkah ia berjalan di udara, seolah-olah berjalan di atas tanah yang kokoh. Tubuhnya melesat menuju taman kuno gelombang laut. Orang-orang yang berada di langit mengikuti dari belakang dengan penuh keheranan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luming. Namun pemandangan seseorang yang membawa kuali raksasa sebesar gunung sambil berjalan di udara, benar-benar membuat semua orang terpana. Beberapa saat kemudian, beberapa tetua muncul di hadapan Luming. Mereka adalah ahli dari pasukan penjaga kekaisaran di Tian. Aura mereka sangat kuat, jelas berada di alam embrio roh. Para tetua itu mencoba menghentikan Luming. Namun Luming terus melangkah maju. Ketika kakinya menapak di kehampaan, tekanan tak terbatas meledak keluar dari kuali. Tekanan itu menyapu para ahli tersebut. Para ahli di alam embrio roh itu langsung memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Pemandangan ini membuat semua orang yang menyaksikannya terperangah. Luming ternyata mampu meminjam kekuatan dari kuali 9 naga ilahi. Kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Tidak ada yang dapat memahami bagaimana ia melakukannya. Kaisar saja tidak dapat menggerakkan kuali itu. Namun Luming bukan hanya mampu mengangkatnya, bahkan meminjam kekuatannya. Para ahli yang sebelumnya berniat menghentikan Luming kini tidak berani bergerak lagi. Luming terus melangkah semakin cepat. Pada akhirnya ia berlari di udara.
Dalam sekejap ia sudah menempuh puluhan mil. 3 jam berlalu dengan cepat. Sepanjang perjalanan, orang-orang terus mengikuti dari belakang. Semua orang memandang dengan takjub pada sosok kecil Luming yang membawa kuali raksasa itu. Pemandangan tersebut terukir dalam-dalam di dalam hati mereka. Akhirnya Luming tiba di taman kuno gelombang laut. Di hadapannya berdiri sebuah istana di atas puncak gunung yang diselimuti kabut dan awan. Tempat itu tampak seperti negeri para dewa. Tempat itu merupakan lokasi yang digunakan istana ilahi Kaisar Surga untuk menerima para tamu penting. Keributan besar di luar jelas telah menarik perhatian orang-orang di dalam taman kuno tersebut. Beberapa sosok terbang keluar dari istana. Di antara mereka terdapat Xie Zhen, pria dan wanita yang sebelumnya bersama dengannya, serta pelindung mereka. Selain itu terdapat pula 2 pria paruh baya. Ketika mereka melihat Luming yang sedang membawa kuali raksasa, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Namun niat membunuh segera muncul di mata Xie Zhen. Luming datang dengan tujuan membawa pergi Xie Nian King yang tidak ingin kembali bersama mereka. Xie Zhen segera memerintahkan 2 pria parubaya untuk membunuh Luming. Kedua pria itu melangkah maju dan melepaskan aura kuat dari alam embrio roh. Namun Luming hanya melangkah 1 kali. Tekanan dahsyat dari kuali 9 naga ilahi meledak keluar. Kedua pria itu langsung menjerit dan terlempar sambil memuntahkan darah. Xie Zhen terkejut sampai hampir kehilangan kendali. Luming kembali melangkah maju. Tekanan luar biasa menghimpit tubuh Xie Zhen. Pada saat itu pelindung Xie Zhen bergerak. Ia muncul di depan Xie Zhen dan melepaskan aura yang jauh lebih mengerikan. Dengan 1 pukulan ia mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan pukulan itu menghentikan tekanan yang berasal dari kuali 9 naga ilahi. Pelindung tersebut adalah seorang ahli di alam dewa spiritual. Kekuatan tingkat itu jauh melampaui kemampuan yang bisa dihadapi Luming meskipun ia meminjam kekuatan kuali. Pelindung itu menatap Luming dengan niat membunuh yang tajam. Ia tidak bisa membiarkan seseorang yang mampu menggerakkan kuali 9 naga ilahi tetap hidup. Pelindung itu melangkah maju. Aura mengerikan melonjak ke langit. Tekanan yang luar biasa menyebar ke segala arah dan meliputi wilayah sejauh 10.000 mil. Kekuatan itu terasa seperti kekuatan surga yang turun ke dunia. Bab 842. Di segala penjuru, ekspresi wajah banyak orang berubah drastis. Mereka merasakan tekanan seolah sebuah gunung raksasa menimpa tubuh mereka, seakan bencana besar akan segera turun. Rasa takut menyebar dengan cepat. Banyak orang segera mundur dengan panik seperti kawanan semut yang tercerai-berai. Sang pelindung Dharma yang terhormat akhirnya menunjukkan kekuatannya. Aura yang terpancar darinya membuat langit dan bumi bergetar. Telapak tangannya terangkat lalu menekan ke bawah. Seketika cahaya pedang yang menyilaukan muncul dan menebas ke arah Luming. Suara ruang yang terkoyak terdengar tajam. Cahaya pedang itu menebas turun dan langsung merobek ruang, meninggalkan retakan hitam di udara. Di kejauhan banyak orang membelalakan mata. Selama ini hanya ada desas-desus bahwa para ahli alam dewa spiritual mampu membelah ruang dan merobek celah angkasa. Namun tanpa pertempuran besar, orang biasa hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan itu secara langsung. Kini mereka benar-benar melihatnya. Kekuatan telapak yang mampu merobek ruang terasa begitu menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana seorang kultivator alam samudra spiritual dapat menahannya. Pada saat itu Luming mengeluarkan raungan panjang. Kedua tangannya mencengkeram kaki kuali 9 naga ilahi, lalu mengangkat kuali raksasa itu dengan paksa. Kuali besar itu diayunkan dan dihantamkan ke arah cahaya pedang. Ledakan keras mengguncang udara. Cahaya pedang menghantam kuali 9 naga ilahi dan hanya menghasilkan dentangan keras sebelum hancur berkeping-keping. Tidak ada satupun bekas kerusakan pada permukaan kuali tersebut. Luming melangkah maju sambil mengangkat kuali raksasa itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke arah sang pelindung Dharma, seperti palu raksasa yang menghancurkan gunung. Sang pelindung Dharma mengamuk, rambut dan janggutnya berdiri tegak, aura di tubuhnya melonjak semakin menakutkan. Sebuah pedang raksasa muncul di tangannya. Dengan mengerahkan esensi sejati secara gila-gilaan, pedang itu membesar hingga panjangnya mencapai 10.000 meter. Pedang raksasa itu bagaikan pedang ilahi yang membelah langit, menebas lurus ke arah kuali. Benturan dahsyat terjadi di udara. Pedang sepanjang 10.000 meter bertabrakan dengan kuali 9 naga ilahi dan menghasilkan ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi.
Badai energi melonjak ke segala arah dan meninggalkan retakan hitam di ruang angkasa. Sebilah energi pedang meluncur turun dan memotong tanah, meninggalkan retakan sepanjang ratusan mil. Pertempuran itu terlalu menakutkan. Gelombang kekuatan yang dihasilkan seakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Sesosok tubuh melangkah mundur di udara dengan langkah terhuyung. Itu adalah Sang Pelindung Dharma, seorang ahli alam dewa spiritual yang sangat kuat. Namun pada saat ini, ia justru dipaksa mundur. Suasana langsung menjadi gempar. Semua orang hampir tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan kultivasi alam samudera spiritual, benar-benar mampu mengangkat kuali raksasa dan memukul mundur seorang ahli alam dewa spiritual. Peristiwa itu terasa terlalu tidak masuk akal, seolah-olah semua orang sedang bermimpi. Di kejauhan, Shizhen menatap dengan mata terbelalak. Ketakutan hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Sang pelindung dari dinasti suci kuno benar-benar dipukul mundur oleh Lu Ming. Jika kuali itu jatuh menimpanya, tubuhnya mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Punggungnya basah oleh keringat dingin ketika ia mundur menuju Taman Kuno Ombak Laut. Tempat itu dilindungi oleh formasi yang sangat kuat sehingga dianggap sebagai tempat yang aman. Lu Ming terus melangkah maju sambil membawa kuali raksasa. Pertempuran kembali pecah. Sang Pelindung Dharma memanggil garis keturunannya. Di atas kepalanya muncul pedang raksasa dengan 5 lingkaran cahaya emas yang berputar. Itu adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat 5 milik Sang Pelindung Dharma. Ketika dilepaskan oleh seorang ahli alam dewa spiritual, kekuatan garis keturunan itu menjadi sangat menakutkan. Tubuh Sang Pelindung Dharma menyatu dengan pedang raksasa itu. Pedang besar bersiul di udara dan menyerang Lu Ming. Lu Ming mengangkat kuali 9 naga ilahi lalu menghantamkannya ke depan. Ledakan lain mengguncang langit dan bumi. Pedang raksasa terpental jauh. Namun tubuh Lu Ming juga terguncang hebat. Darah di tubuhnya bergejolak dan ia memuntahkan seteguk darah. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Darah yang dimuntahkan Lu Ming langsung diserap oleh kuali 9 naga ilahi. Kuali itu memancarkan cahaya redup dan Lu Ming merasakan bahwa berat kuali tersebut tiba-tiba menjadi lebih ringan. Gerakannya menjadi lebih mudah. Lu Ming kembali melangkah maju dan sekali lagi menghantamkan kuali raksasa ke arah Sang Pelindung Dharma. Benturan berikutnya terjadi. Kali ini pedang raksasa itu langsung terpental ratusan mil jauhnya. Pedang tersebut berubah kembali menjadi tubuh manusia lalu jatuh ke tanah dan menciptakan lubang yang sangat dalam. Banyak orang tercengang hingga kehilangan kata-kata. Lu Ming benar-benar menentang kehendak langit. Ia bahkan mampu memukul seorang ahli alam dewa spiritual hingga setengah mati. Lu Ming tidak lagi memperhatikan Sang Pelindung Dharma. Ia memanggul kuali 9 naga ilahi dan berjalan menuju Taman Kuno Ombak Laut langkah demi langkah. Pada saat itu 2 sosok tiba-tiba melesat keluar dari taman. 2 lelaki tua berdiri di udara. Aura yang mereka pancarkan sama sekali tidak lebih lemah dari Sang Pelindung Dharma, bahkan terasa lebih kuat. Dinasti suci kuno di benua tengah ternyata memiliki lebih dari 1 ahli alam dewa spiritual. Kedua lelaki tua itu juga merupakan kultivator kuat dari Kekaisaran Gu di benua tengah. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung menyerang Lu Ming. Lu Ming tetap tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia membawa kuali 9 naga ilahi dan bertarung sengit melawan kedua ahli alam dewa spiritual tersebut. Pertempuran dahsyat pun pecah di langit. Semakin banyak orang berdatangan dari segala arah untuk menyaksikan pertempuran itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat dalam radius 3.000 mil. Pertempuran tingkat alam dewa spiritual terlalu mengerikan. Siapapun yang berada di bawah alam itu akan langsung mati jika terlalu dekat. Sementara itu, jauh di dalam Taman Highland terdapat sebuah ruangan yang sunyi. Xie Nianqing duduk bersila di atas tempat tidur. Aura di tubuhnya sangat lemah. Esensi sejati dan api rohnya telah disegel, sehingga ia tampak seperti orang biasa. Matanya dipenuhi kerinduan yang dalam. Pikirannya tertuju pada Lu Ming yang sedang bertarung di luar. Dalam hati muncul kegelisahan yang tidak dapat disembunyikan. Ia pernah mengira bahwa dengan semakin dekatnya pertempuran keberuntungan karma, orang-orang dari keluarga itu tidak akan datang lagi mencarinya. Namun kenyataan ternyata berbeda. Ia tidak ingin kembali ke keluarga itu. Keluarga yang dipenuhi kemunafikan dan kebencian. Dinasti suci kuno di benua tengah memiliki sejarah yang sangat panjang. Legenda menyebutkan bahwa dinasti itu telah diwariskan sejak zaman kuno yang sangat jauh. Keluarga Xie dalam dinasti tersebut memiliki garis keturunan kaisar manusia kuno. Garis keturunan yang mereka bangkitkan dianggap suci dan murni.
Namun Xie Nianqing justru membangkitkan garis keturunan iblis surgawi. Bagi keluarga Xie yang memuja kemurnian, garis keturunan itu dianggap rendah dan kotor. Selain itu, ibu Xie Nianqing hanyalah seorang pelayan di keluarga tersebut. Ia melahirkan Xie Nianqing setelah dipilih oleh ayahnya. Ketika garis keturunan iblis itu bangkit, ibunya langsung dianggap sebagai bidat dan dibunuh tanpa ampun. Xie Nianqing sendiri masih dapat hidup karena ia tetap merupakan keturunan kaisar dari dinasti tersebut. Namun hidupnya sejak kecil selalu dipenuhi ejekan dan penghinaan. Ia tumbuh dalam bayang-bayang keluarga yang dingin dan kejam. Karena itulah ia membenci keluarga itu dan selalu ingin melarikan diri. Dalam sejarah keluarga Xie sebenarnya pernah muncul orang-orang seperti dirinya. Di balik cahaya yang mereka banggakan, selalu ada kegelapan yang tersembunyi. Di antara garis keturunan ilahi, terkadang muncul garis keturunan yang sepenuhnya gelap. Pada masa lalu pernah ada garis keturunan semacam itu yang menimbulkan kekacauan besar di dunia dan hampir menghancurkan dinasti Gu. Sejak saat itu, siapapun yang memiliki garis keturunan aneh seperti itu hampir selalu berakhir tragis. Xie Nianqing memahami hal tersebut dengan sangat jelas. Karena kematian ibunya dan kebencian terhadap keluarga itu, ia tahu bahwa jika terus tinggal di sana, masa depannya hanya akan berakhir dengan kehancuran. Di balik bayang-bayang kegelapan keluarga itu, terlalu banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Itulah sebabnya ia bertekad untuk melarikan diri. Bab 843. Xie Nianqing telah beberapa kali mencoba melarikan diri. Namun setiap kali ia berhasil pergi, orang-orang dari keluarga itu selalu menemukannya dan membawanya kembali. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno sama sekali tidak akan membiarkan keberadaan seseorang seperti dirinya merusak nama baik keluarga mereka. Ironisnya, Xie Nianqing sendiri tidak pernah mengaku sebagai anggota keluarga Xie. Ia bahkan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga tersebut. Orang-orang dari keluarga itu justru berharap ia tidak hidup di dunia ini. Seandainya kaisar pada masa itu bukan ayahnya, Xie Nianqing sudah lama mati. Di dalam kamar yang sunyi itu, matanya memancarkan tekad. Dalam hatinya muncul keyakinan yang kuat terhadap Lu Ming. Ia percaya bahwa suatu hari Lu Ming akan mencapai puncak dunia. Di luar taman kuno ombak laut, tiba-tiba terdengar raungan marah yang mengguncang udara. Tubuh ramping Xie Nianqing bergetar. Itu suara Lu Ming. Hatinya langsung dipenuhi kecemasan. Ia berdiri dengan tergesa-gesa dan berlari menuju pintu. Namun ruangan itu dilindungi oleh formasi sihir yang kuat. Kultivasinya telah disegel, sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk menerobosnya. Saat tangannya menyentuh pintu kayu, kilat langsung menyambar. Tubuhnya terpental seperti disambar petir lalu jatuh ke lantai. Darah menyembur dari mulutnya. Xie Nianqing berusaha bangkit kembali. Tangis tak tertahankan mengalir di wajahnya. Ia kembali berlari ke pintu, tetapi seperti sebelumnya, kilat kembali menghantamnya dan membuatnya memuntahkan darah. Di luar ruangan, raungan marah Lu Ming terus terdengar. Bersamaan dengan itu terdengar pula gemuruh pertempuran yang mengguncang bumi. Xie Nianqing terus mencoba menerobos pintu, namun setiap kali ia mencoba, tubuhnya kembali dihantam kilat. Darah bercampur air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Ia tidak mengetahui metode apa yang digunakan Lu Ming, sehingga mampu melawan para ahli dari dinasti suci kuno. Namun ia mengetahui satu hal dengan sangat jelas. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno telah mengirim beberapa ahli alam dewa spiritual. Selain itu, tempat ini adalah wilayah 9 naga, dan keluarga Xie merupakan tamu terhormat Istana Ilahi Surga Empyrean. Istana Ilahi Surga Empyrean tentu tidak akan membiarkan seseorang menyerang tamu kehormatan mereka. Dengan kata lain, Lu Ming sedang menghadapi bahaya yang sangat besar. Tak lama kemudian, 2 kultivator kuat lainnya dari keluarga Xie juga bergabung dalam pertempuran di luar. Pertempuran menjadi semakin sengit. Di dalam ruangan, Xie Nianqing tidak mampu menghentikan air matanya. Di sudut bibirnya terdapat darah yang bercampur dengan air mata, membuat wajahnya terlihat indah sekaligus menyedihkan seperti bunga yang dilanda hujan. Sementara itu di langit di atas taman kuno ombak laut, pertempuran telah mencapai tahap paling sengit. Lu Ming mengayunkan kuali 9 naga ilahi untuk melawan 2 ahli alam dewa spiritual. Langit dan bumi seakan mendidih. Retakan ruang muncul dan menghilang di udara. Dengan bantuan kuali 9 naga ilahi, Lu Ming bahkan mampu menekan kedua ahli alam dewa spiritual itu. Namun pada saat itu, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari langit.
Lebih dari selusin sosok turun dari udara. Setiap orang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka semua adalah ahli alam dewa spiritual. Para ahli dari istana ilahi surga Empyrean akhirnya turun tangan. Salah satu lelaki tua yang mengenakan jubah bertabur bintang menatap Luming dengan tatapan penuh niat membunuh. Ia adalah Shangguan Zongyuan, tetua berkuasa dari keluarga Shangguan serta kakek Shangguan Wuchen dan Shangguan Wuling. Setengah tahun sebelumnya ia telah berkali-kali mengirim ahli untuk membunuh Luming, tetapi semuanya justru tewas di tangan Luming. Sejak saat itu ia selalu mencari kesempatan untuk benar-benar membunuh Luming. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Shangguan Zongyuan melangkah maju. Cahaya bintang jatuh dari langit dan berubah menjadi pedang bintang yang besar. Pedang itu menebas ke arah Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Sebagai salah satu ahli alam dewa spiritual terkuat dalam keluarga Shangguan, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Pada saat yang sama, beberapa ahli alam dewa spiritual lainnya juga melancarkan serangan. Serangan-serangan mengerikan itu langsung mengarah kepada Luming. Secara keseluruhan, terdapat 6 ahli kuat yang menyerang Luming secara bersamaan, termasuk 2 ahli dari dinasti suci kuno di benua tengah. Langit seakan hancur. Retakan ruang muncul di mana-mana. Luming merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam tubuhnya, garis keturunan 9 naga meraung keras dan memancarkan energi darah yang sangat kuat. Luming memuntahkan seteguk darah lagi ke arah kuali 9 naga ilahi. Itu adalah darah dari garis keturunan 9 naga. Kuali 9 naga ilahi bergetar hebat. Luming mengayunkan kuali itu dan menyapu ke depan. Benturan dahsyat terjadi. 6 serangan kuat itu berhasil ditahan oleh Luming. Namun tubuhnya terguncang hebat. Tulang-tulangnya seakan hampir patah dan seluruh tubuhnya mati rasa. Meski begitu, ia tetap berhasil menahan serangan tersebut. Orang-orang di sekitar terkejut hingga menarik napas dingin. Luming benar-benar mampu menghadapi 6 ahli besar alam dewa spiritual seorang diri dan masih tetap bertahan. Meskipun ia meminjam kekuatan kuali 9 naga ilahi, kemampuan untuk menggerakkan kuali tersebut sendiri sudah merupakan hal yang sangat menakutkan. Shangguan Zongyuan kemudian menyerukan serangan bersama. Di langit masih ada 7 ahli alam dewa spiritual yang belum bergerak. Awalnya mereka enggan menyerang seorang junior secara bersama-sama. Namun setelah mendengar kata-kata Shangguan Zongyuan, tatapan mereka mulai berubah. Kuali 9 naga ilahi adalah artefak yang sangat penting. Sejak zaman kuno, kuali itu tidak pernah bergerak, namun kini justru digerakkan oleh seorang pemuda. Rahasia itu harus digali. Beberapa orang mulai menyetujui serangan bersama. Satu persatu sosok kuat melangkah keluar. Aura mereka penuh dengan kekerasan. Luming berdiri di tengah langit sambil memegang kuali 9 naga ilahi. Matanya dipenuhi kegilaan. Awalnya ia hanya ingin memukul mundur sang pelindung Dharma dan membawa Xian Yanqing pergi dari 9 naga. Namun para ahli alam dewa spiritual dari istana ilahi surga Empyrean justru bergabung untuk menyerangnya tanpa menanyakan alasan apapun. Kini hanya ada satu jalan. Bertarung sampai akhir. Di langit 9 ahli alam dewa spiritual akhirnya menyerang secara bersamaan. 9 serangan dengan warna berbeda menutupi langit dan menekan ke arah Luming. Serangan itu bahkan belum mencapai tubuhnya, tetapi tekanan yang ditimbulkan sudah cukup untuk membuat tubuhnya hampir meledak. Tanpa perlindungan kuali 9 naga ilahi, tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Di dalam tubuh Luming, garis keturunan 9 naga terus meraung tanpa henti. Pada saat itu Luming tidak lagi mampu menekannya. 9 garis keturunan naga melesat keluar dari tubuhnya dan naik ke langit. Raungan naga mengguncang seluruh dunia. Tubuh 9 naga itu dengan cepat membesar hingga panjangnya mencapai lebih dari 10.000 meter. 9 naga itu melilit kuali 9 naga ilahi. Pemandangan itu membuat banyak orang terkejut setengah mati. Beberapa orang yang pernah melihat garis keturunan Luming langsung berteriak tidak percaya. Mereka pernah melihat bahwa garis keturunan Luming berupa lempengan batu. Namun kini garis keturunan itu berubah menjadi naga sejati. Lebih mengejutkan lagi, itu adalah garis keturunan tingkat dewa. Artinya Luming memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa. Bakat seperti itu terlalu menakutkan. Bahkan dalam zaman kuno pun hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Bab 844.
9 garis keturunan naga muncul dan meraung ke langit. Kuali 9 naga ilahi bergetar hebat, cahaya memancar memenuhi udara. Ledakan demi ledakan mengguncang ruang. Luming mengayunkan kuali 9 naga ilahi dan menyapukannya ke depan, menghancurkan 9 serangan yang datang. 9 garis keturunan naga kembali meraung. Mereka memuntahkan darah ke arah kuali 9 naga ilahi. Pada saat itu, ukiran naga sejati pada kuali tampak hidup. Dari dalam kuali terdengar raungan naga yang menggetarkan. Di wilayah 9 naga, 9 urat naga bergetar hebat. Raungan naga bergema dari dalam bumi sehingga banyak orang terkejut. Di 8 urat naga lainnya, 8 kuali 9 naga ilahi turut bergetar hebat. Pada saat yang sama, kuali yang paling dekat dengan Luming bergetar paling kuat. Batu kerikil beterbangan, lalu kuali ilahi itu terangkat dari tanah, menembus kehampaan, dan menghilang. Di kedalaman 6 keluarga kuno besar, mata 6 kepala keluarga tiba-tiba berkilat. Mereka merasakan garis keturunan naga sejati yang aneh, anak yang pernah disebut oleh sosok agung. Keenam orang itu hampir berbicara pada saat yang sama, lalu berdiri dan melangkah maju. Saat langkah mereka jatuh, ruang terbelah dengan sendirinya. Sebuah retakan muncul, dan mereka memasuki retakan itu sebelum menghilang. Jutaan mil jauhnya, pria gemuk meraung keras. Tubuhnya membengkak, matanya memerah, dan kapak perang di tangannya menebas dengan liar. Pada saat yang sama Wang Haoxian, Ruan Tingting, dan Kiao Xuan ikut menyerang formasi yang menjebak mereka. Pria gemuk itu memuntahkan darah ke kapak perang. Cahaya kapak melonjak semakin kuat, memancarkan kekuatan yang seolah mampu membelah langit dan bumi. Ledakan keras mengguncang udara. Asap dan debu memenuhi tempat itu ketika formasi akhirnya runtuh dan hancur berkeping-keping. Kelompok itu segera bergerak menuju taman kuno di tengah samudra dengan kecepatan tinggi. Di langit di atas samudra, di atas taman kuno. Para ahli alam dewa spiritual yang tersisa muncul dan mengepung Luming dari segala arah. Jumlah mereka mencapai 13 orang. Aura mereka menekan dari segala sisi. Namun pada saat mereka hendak bergerak, langit bergetar hebat. Sebuah kuali raksasa lainnya turun dari kehampaan. Semua orang tercengang. Kuali 9 naga ilahi yang lain muncul lagi. Kejadian itu membuat semua orang hampir melompat kaget. Luming mengangkat tangannya dan meraih kaki kuali itu. Kini ia memegang 2 kuali 9 naga ilahi, masing-masing di satu tangan. 2 kuali raksasa itu diayunkan seperti 2 palu besi yang menghancurkan langit. Luming memandang Shangguan Zongyuan dengan niat membunuh. Sejak awal kemunculannya, lelaki tua itu penuh hasrat membunuh dan terus memprovokasi para ahli alam dewa spiritual lainnya untuk menyerang. Akibatnya para ahli itu bertindak bersama untuk mengepung Luming. Shangguan Zongyuan merasakan bahaya dan segera memanggil kekuatan bintang. Cahaya bintang berkumpul, membentuk pedang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Luming. Pada saat yang sama, 12 ahli lainnya juga menyerang dengan berbagai teknik yang mengerikan. Kedua kuali di tangan Luming berputar seperti badai. Satu kuali menahan semua serangan yang datang, sementara kuali lainnya menghantam Shangguan Zongyuan tanpa henti. 9 garis keturunan naga meraung panjang, seolah beresonansi dengan kuali, menyebabkan kekuatan Luming meningkat tajam. Kuali raksasa menghantam ke depan. Semua serangan Shangguan Zongyuan hancur seketika. Kuali sebesar gunung itu menekan ke arahnya, memancarkan kekuatan mengerikan yang mengunci tubuhnya, sehingga ia tidak dapat menghindar. Cahaya bintang di tubuhnya meledak hebat. Tinju Shangguan Zongyuan memancarkan cahaya seperti 2 bintang dan menghantam kuali itu. Namun begitu bersentuhan, cahaya bintang langsung padam. Tinju Shangguan Zongyuan hancur seketika dan tubuhnya terpental sambil menjerit. Pada saat yang sama, semua serangan dari 12 ahli lainnya dihentikan oleh kuali kedua milik Luming. Blokade mereka dipatahkan dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan 9 garis keturunan naga dan 2 kuali ilahi, kekuatan Luming mencapai tingkat yang menakutkan. Luming melangkah di kehampaan dan terus mengejar Shangguan Zongyuan. Kuali raksasa menutupi langit sebelum menghantam ke arahnya sekali lagi. Aura mengerikan membuat hati Shangguan Zongyuan gemetar. Ia merasakan kematian mendekat. Ketakutan membuatnya gila. Ia melepaskan garis keturunannya. Di atas kepalanya muncul seekor harimau bintang yang ganas dengan 3 lingkaran meridian emas. Shangguan Zongyuan berubah menjadi harimau bintang raksasa,
mencoba menahan serangan itu. Namun harapan itu segera hancur. Saat kuali raksasa menekan turun, harimau bintang itu langsung hancur dan ia kembali ke bentuk manusia. Tekanan mengerikan membuat tubuhnya retak. Ledakan keras mengguncang udara. Tubuh Shangguan Zongyuan meledak dan jiwa serta raganya hancur sepenuhnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Seorang ahli alam dewa spiritual benar-benar dihancurkan sampai mati oleh Lu Ming. Para murid keluarga Shangguan yang hadir di tempat itu pucat ketakutan. 12 ahli alam dewa spiritual lainnya juga gemetar ngeri. Mereka segera mundur dan menggabungkan aura mereka. Jika Lu Ming mampu membunuh satu orang, maka ia juga mampu membunuh yang lain. Tak seorang pun dari mereka berani bertindak sendirian. Pada saat itu terdengar suara siulan dari langit. Puluhan sosok muncul di udara, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Semua orang itu adalah ahli alam dewa spiritual. Lebih dari 20 orang datang dan bergabung dengan 12 orang sebelumnya. Sekitar 30 ahli alam dewa spiritual kini mengepung Lu Ming. Kedua kuali di tangan Lu Ming bergetar, sementara 9 garis keturunan naga meraung menahan tekanan yang mengerikan. Namun semangat bertarung di mata Lu Ming semakin membara. Ia berdiri di kehampaan, memegang 2 kuali raksasa, menghadapi puluhan ahli alam dewa spiritual tanpa rasa takut. Pada saat itu terdengar sebuah suara agung menggema di langit dan bumi. Suara itu tidak berasal dari para ahli yang hadir, melainkan dari keberadaan lain yang tidak terlihat. Begitu suara itu terdengar, hampir semua orang merasakan jantung mereka berdebar keras, seolah sedang menghadapi makhluk yang sangat menakutkan. Langit tiba-tiba terbelah. Dari dalam retakan ruang muncul sebuah pedang api ungu yang melesat turun dan menebas langsung ke arah Lu Ming. Bab 845. Pupil mata Lu Ming menyempit tajam. Ia merasakan tekanan mengerikan dari pedang api itu. Tekanan tersebut bahkan lebih kuat daripada gabungan tekanan puluhan ahli alam dewa spiritual. Kekuatan itu merupakan ancaman mematikan baginya. Lu Ming meraung keras. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan 2 kuali besar ke arah pedang yang menyala itu. Ledakan memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Kedua kuali bergetar hebat dan kehampaan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Api tanpa batas memenuhi udara dan suhu yang sangat tinggi memelintir ruang hingga akhirnya retak. Lautan api yang mengamuk menelan seluruh wilayah itu. Pemandangan yang muncul sangat mengejutkan. Di tengah kobaran api terdengar suara agung yang dipenuhi wibawa. Sesaat kemudian seorang pria paruh baya berjubah ungu melangkah keluar dari celah ruang. Ia berdiri di kehampaan sambil memegang pedang api. Tubuhnya diselimuti api ungu yang berkobar. Di tempat ia berdiri muncul lubang hitam raksasa. Tidak ada apapun di dalamnya selain kehampaan tanpa batas. Ruang di sekitarnya telah hangus terbakar oleh suhu tubuh pria paruh baya itu yang sangat panas. Gelombang seruan keterkejutan segera terdengar di seluruh tempat. Banyak orang berseru histeris karena terlalu terkejut. Orang itu adalah kepala keluarga Wang, seniman bela diri tertinggi dari keluarga Wang. Lu Ming benar-benar telah memancing kemunculan seorang makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi adalah keberadaan yang berdiri di puncak alam dewa spiritual. Mereka bahkan telah melampaui batas alam tersebut dan hanya selangkah lagi menuju alam raja bela diri. Setiap sosok seperti itu merupakan penguasa mutlak yang tak tertandingi. Tanpa kehadiran kaisar bela diri, seniman bela diri tertinggi adalah yang terkuat di dunia. Di seluruh istana ilahi surga tertinggi, hanya ada sedikit orang yang mencapai tingkat seperti itu. Namun keterkejutan orang-orang baru saja dimulai. Langit kembali terkoyak oleh retakan ruang yang terus muncul. Sosok demi sosok berjalan keluar dari celah tersebut. Ada 5 orang yang muncul. Jika ditambah kepala keluarga Wang, jumlahnya menjadi 6 orang. Ke-6 sosok itu berdiri di 6 arah berbeda, masing-masing memancarkan aura menakutkan yang menekan langit dan bumi. Salah satu dari mereka berdiri seperti senjata ilahi yang tak tertandingi. Aura tajamnya seolah mampu membelah ruang. Yang lain dipenuhi semangat bertarung seperti dewa perang. Ada pula yang tampak lebih tenang dan dalam. Meskipun karakter mereka berbeda, satu hal sama pada mereka semua. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Aura luas dan dahsyat memancar dari tubuh mereka, sehingga bahkan dari ribuan mil jauhnya orang masih dapat merasakan tekanan mengerikan itu. Orang-orang akhirnya menyadari identitas mereka. Mereka adalah para kepala keluarga dari 6 keluarga besar kuno. 6 seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno semuanya telah muncul. Banyak orang terdiam.
Mereka seolah mati rasa oleh kejadian yang terjadi hari ini. Keenam tokoh tertinggi ini biasanya hanya muncul ketika menghadapi musuh yang berada pada tingkat jalan kaisar. Namun sekarang mereka semua muncul hanya karena Lu Ming. Salah satu pria parubaya memandang Lu Ming dengan tenang. Tatapannya dalam dan penuh wibawa. Ia adalah kepala keluarga Dongfang. Ia memperhatikan Lu Ming dengan penuh minat. Kedatangan mereka berkaitan dengan kuali 9 naga ilahi yang bergerak karena Lu Ming. Peristiwa itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Di antara kerumunan, banyak orang menebak bahwa pergerakan kuali ilahi itulah yang menarik perhatian kekuatan tertinggi. Namun Lu Ming mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ketika garis keturunan 9 naga muncul dan beresonansi dengan kuali 9 naga ilahi, ia sudah menduga bahwa rahasianya mungkin akan terungkap. Namun kecepatan pihak lawan jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Banyak orang mengira bahwa semua ini terjadi karena kuali ilahi, tetapi Lu Ming memahami bahwa Kaisar Bela Diri Di sedang mencarinya karena garis keturunan 9 naga. Setelah memahami situasi itu, Lu Ming tidak lagi memiliki jalan mundur. Jika ia jatuh ke tangan Kaisar Bela Diri Di, bahaya besar pasti menantinya. Para kepala keluarga memandang Lu Ming dengan aura menekan. Mereka menghendaki agar Lu Ming ditangkap dan diserahkan kepada Kaisar Bela Diri Di. Banyak orang di sekitar merasa napas mereka menjadi berat. Hari ini terlalu banyak kejadian yang melampaui imajinasi mereka. Seorang seniman bela diri alam samudra spiritual telah menyebabkan kegemparan besar hingga 6 seniman bela diri tertinggi muncul bersamaan. Namun Lu Ming tetap berdiri di kehampaan. Tatapannya tajam dan semangat bertarungnya menyala. Sikapnya tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Melihat sikap Lu Ming, para kepala keluarga dari 6 keluarga kuno memutuskan untuk segera menaklukkannya. Pemimpin keluarga Wang melangkah maju. Matanya dipenuhi cahaya dingin. 5 orang lainnya mundur sedikit, membiarkannya bertindak. Puluhan ahli alam dewa spiritual di sekitarnya diperintahkan mundur dan menjaga lingkungan sekitar agar kekuatan pertempuran tidak menyebar. Puluhan ahli itu segera menyebar ke berbagai arah, bersiap menahan gelombang energi yang mungkin menghancurkan gunung dan sungai. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh kepala keluarga Wang. Api ungu menyebar ke segala arah, dan kembali membakar ruang di sekitarnya. Pedang api di tangannya memanjang dengan cepat hingga mencapai panjang 10.000 meter. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh ketakutan dan mundur lebih jauh lagi. Jika energi dari pertempuran seorang seniman bela diri tertinggi bocor sedikit saja, itu dapat menjadi bencana yang menghancurkan. Bahkan sisa energi saja mampu membunuh seorang seniman bela diri biasa berkali-kali. Langit bergetar ketika kepala keluarga Wang mengayunkan pedang api raksasa ke arah Lu Ming. Kemanapun pedang itu melintas, ruang berubah menjadi kehampaan hitam yang menakutkan. Pada saat yang sama, kuali 9 naga ilahi di tangan Lu Ming bergetar hebat. 9 garis keturunan naga meraung panjang. Lu Ming menggenggam kedua kuali dan menghantamkannya ke arah kepala keluarga Wang. Benturan mengerikan kembali terjadi. Langit dan bumi bergetar keras. Kedua kuali berguncang dan energi tak terbatas menyebar ke segala arah. Puluhan ahli alam dewa spiritual segera mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan gelombang energi yang menghancurkan itu. Lu Ming merasakan panas tak berujung menerjang tubuhnya. Meskipun dilindungi oleh 2 kuali 9 naga ilahi, ia tetap merasakan panas yang seolah mampu membakar tubuhnya menjadi abu. Tubuhnya mundur selangkah di kehampaan. Di kejauhan banyak orang berseru. Dalam benturan pertama itu, seniman bela diri tertinggi dari keluarga Wang jelas memiliki keunggulan. Bagi mereka, tidak mungkin seorang ahli alam samudra spiritual mampu bertahan lama dalam pertempuran melawan seniman bela diri tertinggi. Bab 846. Hal itu memang sudah pasti. Kepala keluarga Wang adalah seorang ahli bela diri tingkat agung. Selama Kaisar Bela Diri tidak muncul, seorang ahli bela diri tingkat agung hampir tidak terkalahkan. Walaupun Lu Ming mampu mengendalikan kuali 9 naga ilahi, kuali itu tetap hanya benda eksternal. Mustahil baginya menandingi seorang ahli bela diri tingkat agung. Di antara kerumunan, banyak orang memandang dengan tatapan dingin, terutama para murid dari keluarga Wang, keluarga Jiang, dan berbagai keluarga kuno lainnya. Mereka semua memahami bahwa kemampuan Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi menyimpan rahasia besar yang harus direbut. Di tengah kerumunan itu, Fatih, Ruan Tingting, dan beberapa orang lainnya akhirnya tiba. Ketika mereka melihat Lu Ming menghadapi makhluk tertinggi sendirian, hati mereka langsung diliputi kekhawatiran.
Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, walaupun memiliki bantuan kuali suci, tetap hampir mustahil baginya melawan makhluk tertinggi. Sementara itu kepala keluarga Wang melangkah maju di langit. Di tangannya terbentang pedang api raksasa sepanjang puluhan ribu meter yang memancarkan kekuatan mengerikan. Dengan satu tebasan, pedang itu kembali diarahkan kepada Luming. Luming tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan dua kuali ilahi untuk bertahan. Ledakan besar mengguncang langit dan bumi. Tubuh Luming bergetar hebat dan terus terdorong mundur. Kekuatan makhluk tertinggi benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan kekuatan tingkat lautan spiritual biasa tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan itu. Namun di tengah tekanan yang begitu dahsyat, garis keturunan 9 naga dalam tubuh Luming meraung keras. Ki darahnya bergolak, dan ia memuntahkan seteguk darah yang langsung diserap oleh kuali 9 naga ilahi. Kedua kuali suci itu bergetar hebat. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang menatap ke atas dengan wajah terkejut ketika sebuah kuali raksasa lain turun dari langit dan menekan ke arah kepala keluarga Wang. Kuali ketiga telah muncul. Luming ternyata mampu memanggil 3 kuali 9 naga ilahi sekaligus. Ledakan kembali menggema. Kuali ketiga meluncur ke arah kepala keluarga Wang, namun hanya dengan satu tebasan pedang api, kuali itu terpental jauh. Kuali raksasa itu terbang kembali ke arah Luming dan bergetar pelan. Cahaya yang dipancarkannya seolah beresonansi dengan dua kuali lainnya. Aura yang dilepaskannya bahkan terasa semakin kuat. Seolah semakin banyak kuali ilahi yang berkumpul, semakin besar pula kekuatan gabungan mereka. Ketiga kuali itu mulai berputar di sekitar tubuh Luming. Satu kuali melayang di atas kepalanya, sementara dua lainnya berputar mengelilingi tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, sebuah kuali raksasa kembali meluncur ke arah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang mulai menunjukkan ekspresi serius. Pedang apinya kembali ditebaskan dan menghantam kuali itu hingga terpental. Namun dalam sekejap, Luming kembali menggerakkan tangannya dan kuali lain terbang menekan lawannya. Dua kuali ilahi bergantian menekan kepala keluarga Wang. Pedang api terus diayunkan. Cahaya pedang yang menakutkan memenuhi langit saat ia menahan serangan dari 3 kuali tersebut. Untuk sementara waktu, ia tidak mampu mengalahkan Luming. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Luming ternyata mampu memanggil 3 kuali 9 naga ilahi dan bertarung imbang dengan kepala keluarga Wang. Hal itu terasa seperti kisah khayalan. Banyak orang kemudian memikirkan hal lain. Total terdapat 9 kuali 9 naga ilahi. Jika Luming mampu memanggil 3, apakah ia juga mampu memanggil lebih banyak lagi? Jika semua kuali itu benar-benar berkumpul, kekuatan seperti apa yang akan tercipta? Seolah menjawab dugaan semua orang, langit dan bumi kembali bergetar. Sebuah kuali raksasa lain turun dari langit dan langsung menekan ke arah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang mengecilkan pupil matanya. Ia mengeluarkan raungan panjang dan di atas kepalanya muncul api ungu. Pada api itu terdapat 6 cakra emas yang berputar. Itu adalah garis keturunan tingkat ilahi peringkat 6 yang sangat mengerikan. Kepala keluarga Wang menyatu dengan garis keturunannya. Tubuhnya berubah menjadi bola api ungu yang kemudian berubah lagi menjadi pedang ungu raksasa. Ketika seorang makhluk tertinggi menggunakan fusi garis keturunan, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Dengan satu ayunan pedang ungu itu, sebuah kuali ilahi langsung terpental. Namun 2 kuali lainnya terus menekan. Dengan tambahan 1 kuali lagi, kekuatan kuali 9 naga ilahi semakin meningkat dan terus menekan kepala keluarga Wang hingga pertarungan kembali mencapai kebuntuan. Pada saat yang sama, kepala keluarga Jiang akhirnya melangkah maju. Ia memahami bahwa Luming terlalu aneh dan berbahaya. Jika dibiarkan mungkin saja Luming benar-benar mampu memanggil seluruh 9 kuali. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan dahsyat menyapu langit dan bumi. Langit benar-benar terbelah. Sebuah retakan mengerikan sepanjang ratusan mil muncul di antara langit dan bumi. Kilatan cahaya tajam menebas langsung ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah. Ia segera mengendalikan sebuah kuali raksasa untuk menahan serangan itu. Benturan keras terdengar dan kuali itu terpental. Kepala keluarga Jiang tidak berhenti. Tatapannya setajam pedang ilahi ketika ia melangkah maju mendekati Luming. Raungan naga kembali mengguncang langit. Garis keturunan 9 naga kembali memuntahkan 3 teguk darah. Kuali ilahi bergetar hebat di langit, dan pada saat itu sebuah kuali raksasa lain kembali turun dari langit. Kuali kelima telah muncul.
Kuali kelima langsung menekan ke arah kepala keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang mengeluarkan raungan panjang. Auranya melonjak liar ketika kedua tinjunya menghantam dua kuali itu sekaligus hingga terpental. Lu Ming memuntahkan darah, wajahnya menjadi pucat. Walaupun memiliki perlindungan kuali ilahi, tekanan dari makhluk tertinggi tetap terlalu besar baginya. Kepala keluarga Jiang kemudian melirik 4 kepala keluarga lainnya. Melihat situasi itu, kepala keluarga Luan segera melangkah maju. Niat bertarungnya melonjak tinggi. Setelah itu kepala keluarga Kong juga melangkah keluar. Beberapa makhluk tertinggi berniat bergabung untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Mereka benar-benar khawatir Lu Ming akan memanggil lebih banyak kuali ilahi. Jika 9 kuali itu benar-benar berkumpul, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah raungan marah menggema di langit dan bumi, menyebar hingga puluhan ribu mil. Suara itu dipenuhi kemarahan yang mengguncang jiwa. Banyak orang langsung terkejut. Seseorang benar-benar berani memarahi para makhluk tertinggi seperti itu. Pada detik berikutnya ruang di langit tiba-tiba retak. Dari dalam celah ruang itu sebuah sosok melangkah keluar. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Di tangannya tergenggam sebuah labu arak. Ia meneguk beberapa teguk arak sambil berdiri di depan kepala keluarga Luan dan kepala keluarga Kong dengan tatapan penuh penghinaan. Ketika orang-orang melihat sosok itu dengan jelas, kerumunan langsung gempar. Sosok itu adalah Yan Kuangtu. Bab 847. Yan Kuangtu adalah tokoh yang sangat terkenal di wilayah 9 naga. Ia merupakan murid dari Yang Mulia 9 Matahari, sekaligus murid besar Kaisar Bela Diri Di. Statusnya sangat tinggi, dan bakatnya juga luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, Yan Kuangtu telah mencapai tingkat makhluk tertinggi, bahkan kekuatannya tidak kalah dari gurunya sendiri, Yang Mulia 9 Matahari. Selain itu, sifatnya sangat sombong, tidak patuh pada aturan, dan berani menentang siapapun. Ia hampir tidak menghormati siapapun, bahkan terhadap Kaisar Bela Diri Di sekalipun. Dalam kemarahannya pada masa lalu, ia pernah hampir menghancurkan sebuah kekuatan besar yang hanya sedikit lebih lemah dari keluarga-keluarga kuno. Peristiwa itu pernah mengguncang seluruh wilayah 9 naga. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan jika ia berani memarahi para ahli bela diri tertinggi dari keluarga-keluarga kuno. Namun banyak orang bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya kedatangannya. Kepala keluarga Luan dan kepala keluarga Kong mengerutkan kening. Kepala keluarga Luan menatap tajam ke arah Yan Kuangtu dengan kewaspadaan di matanya. Ia tidak menyukai kemunculan pria ini, namun juga tidak berani meremehkannya. Yan Kuangtu berdiri santai di udara sambil memegang labu arak. Ia meneguk beberapa teguk arak dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak menaruh perhatian sedikit pun pada para makhluk tertinggi di depannya. Kemudian ia menatap mereka dengan tatapan tajam. Menurutnya, orang-orang yang telah hidup ribuan tahun tetapi malah bergabung untuk menghadapi seorang junior benar-benar tidak tahu malu. Ia menyatakan bahwa Lu Ming adalah adiknya. Jika mereka ingin menyentuh Lu Ming, maka mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Ucapan itu membuat banyak orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Kuangtu ternyata mengenal Lu Ming dan bahkan menyebutnya sebagai adik. Kemunculan Yan Kuangtu juga membuat Lu Ming terkejut. Namun di dalam hatinya muncul sedikit kehangatan. Ia tidak menyangka Yan Kuangtu benar-benar datang. Yan Kuangtu menatap Lu Ming sambil tertawa keras. Baginya, kemampuan Lu Ming untuk bertarung melawan makhluk tertinggi dengan tingkat kultivasi alam samudra spiritual benar-benar luar biasa. Menurutnya, bakat Lu Ming bahkan lebih hebat daripada dirinya dahulu. Namun kepala keluarga Luan tidak ingin membuang waktu. Tatapannya menjadi dingin. Yan Kuangtu tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Kemarahan kepala keluarga Luan akhirnya meledak. Ia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan itu sangat mengerikan. Ruang di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping akibat kekuatan yang dilepaskan. Namun Yan Kuangtu masih tampak santai. Ia meneguk arak dari labu di tangannya, lalu melayangkan satu pukulan. Pukulan itu terlihat biasa saja. Tidak ada aura mengerikan yang menyertainya. Tetapi ketika kedua tinju bertabrakan, ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Tubuh seseorang terhuyung mundur. Orang itu ternyata adalah kepala keluarga Luan. Dengan satu pukulan saja, Yan Kuangtu memaksa kepala keluarga Luan mundur. Semua orang tercengang.
Keduanya adalah makhluk tertinggi. Namun kekuatan Yan Kuangtu ternyata begitu menakutkan. Kepala keluarga Luan mengaum marah. Niat bertarungnya melonjak tinggi. Sebuah pedang muncul di tangannya, lalu ia menebaskan serangan dahsyat ke arah Yan Kuangtu. Yan Kuangtu mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya pedang yang mencengangkan. Cahaya pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang milik kepala keluarga Luan. Dalam sekejap, serangan kepala keluarga Luan hancur, sementara cahaya pedang Yan Kuangtu terus menebas ke depan. Kepala keluarga Luan terpaksa mengayunkan pedangnya berkali-kali untuk menahan serangan itu. Pada saat ini kepala keluarga Kong melangkah maju dan berdiri di samping kepala keluarga Luan. Ia menyatakan bahwa walaupun kekuatan tempur Yan Kuangtu sangat hebat, ia tetap tidak akan mampu melindungi Lu Ming. Namun Yan Kuangtu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Kepala keluarga Luan kemudian mengungkapkan alasan mereka. Menurutnya, Kaisar Bela Diri Di secara pribadi memerintahkan agar Lu Ming dibawa kepadanya. Mereka hanya menjalankan perintah. Mendengar itu, alis Yan Kuangtu semakin berkerut. Ia kemudian menoleh ke arah Lu Ming, bertanya-tanya mengapa Kaisar Bela Diri Di mencarinya. Ia menduga mungkin hal itu berkaitan dengan Kuali 9 Naga Ilahi. Pada saat itu Lu Ming masih mengendalikan Kuali 9 Naga Ilahi sambil bertarung sengit melawan kepala keluarga Wang dan kepala keluarga Jiang. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menyatakan alasan yang sebenarnya. Menurutnya, Kaisar Bela Diri Di menginginkan garis keturunannya dan berniat merebutnya untuk digunakan sendiri. Ucapan itu bagaikan badai besar yang langsung mengguncang seluruh kerumunan. Banyak orang langsung terkejut dan marah. Mereka menganggap ucapan itu sebagai penghinaan besar terhadap Kaisar Bela Diri. Banyak orang menuduh Lu Ming memfitnah dan tidak tahu diri. Menurut mereka, garis keturunan Lu Ming hanyalah garis keturunan ilahi tingkat 2, sehingga mustahil Kaisar Bela Diri menginginkannya. Teriakan kemarahan bergema di seluruh penjuru. Kepala keluarga Wang juga menjadi sangat marah dan bertarung dengan kekuatan penuh. Sementara itu, kepala keluarga Luan kembali menatap Yan Kuangtu. Menurutnya dari sikap Lu Ming saja sudah jelas bahwa pemuda itu tidak mengenal aturan dan tidak pantas dibiarkan hidup. Namun Yan Kuangtu tetap tidak bergerak sedikit pun. Ia menyatakan bahwa kecuali Kaisar Bela Diri datang sendiri dan menjelaskan semuanya, ia tidak akan membiarkan siapapun membawa Lu Ming pergi. Ucapan itu membuat banyak orang tertegun. Keberanian Yan Kuangtu benar-benar luar biasa. Ia bahkan menuntut Kaisar Bela Diri untuk datang sendiri menjelaskan. Barulah semua orang menyadari mengapa Yan Kuangtu dan Lu Ming bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara. Keduanya memang memiliki sifat yang sama-sama liar, sombong, dan tidak tunduk pada siapapun. Melihat bahwa Yan Kuangtu tetap keras kepala, kepala keluarga Jiang menoleh ke arah dua kepala keluarga terakhir. Mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung. Kepala keluarga Dongfang melangkah maju sambil menghela napas pelan. Ia segera mengatur pembagian lawan. Kepala keluarga Nangong diperintahkan membantu kepala keluarga Jiang untuk menekan Lu Ming, sementara kepala keluarga Wang terus menghadapi Lu Ming. Sedangkan Yan Kuangtu akan dihadapi bersama oleh kepala keluarga Dongfang, kepala keluarga Luan, dan kepala keluarga Kong. Aura mengerikan dari para makhluk tertinggi langsung meledak. Para ahli bela diri tertinggi dari 6 keluarga kuno besar akhirnya bergerak bersamaan. Yan Kuangtu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ki pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Api menyala di dalam ki pedang itu, memancarkan suhu yang bahkan terasa lebih menakutkan daripada api milik kepala keluarga Wang. Pada saat yang sama, kepala keluarga Luan, kepala keluarga Dongfang, dan kepala keluarga Kong juga menyerang bersamaan. Energi mengerikan mereka bergabung dan menghantam Yan Kuangtu. Namun Yan Kuangtu justru tertawa keras. Api emas tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Suhu yang menakutkan menyebar hingga puluhan ribu mil. Api emas itu adalah api gagak emas. Api itu menyatu dengan ki pedang Yan Kuangtu dan meledak ke segala arah. 3 serangan dahsyat dari para makhluk tertinggi itu bertabrakan dengan ki pedang Yan Kuangtu. Ledakan besar mengguncang langit dan bumi. Namun ketika ledakan itu mereda, Yan Kuangtu masih berdiri di tempatnya tanpa mundur selangkah pun. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Yan Kuangtu ternyata mampu melawan 3 makhluk tertinggi sekaligus tanpa terdesak. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Di sisi lain, kepala keluarga Nangong telah muncul di depan Lu Ming dan melancarkan serangan. Namun pada saat itu langit kembali bergetar.
sebuah kuali raksasa turun dari langit dan menghantam langsung ke arah kepala keluarga Nangong. Kuali ilahi ke-6 telah muncul. Bab 848. Dari 6 kuali suci, 1 digunakan Luming untuk perlindungan sementara 5 lainnya digunakan untuk menyerang. Dengan 6 kuali 9 naga ilahi itu, ia menghadapi 3 ahli bela diri tingkat makhluk tertinggi. Di sisi lain, Yan Kuangtu sendirian menahan 3 makhluk tertinggi lainnya. 6 keluarga kuno besar dengan 6 makhluk tertinggi, semuanya tertahan. Pemandangan ini membuat banyak orang yang menyaksikan di langit benar-benar tercengang. Segala yang terjadi hari ini terasa seperti sesuatu yang mustahil. Pada saat itu kepala keluarga Jiang bergerak seperti senjata ilahi. Ia menyingkirkan 2 kuali ilahi berturut-turut lalu menggunakan fusi garis keturunannya. Tak lama kemudian kepala keluarga Nanggong dan kepala keluarga Wang juga menggunakan fusi garis keturunan mereka. 3 makhluk tertinggi dari keluarga kuno menyerang Luming secara bersamaan. Langit dan bumi seakan tertembus. 3 makhluk tertinggi melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Di bawah alam kaisar bela diri, hampir tidak ada yang mampu menahan serangan semacam itu. Kuali 9 naga ilahi terus bergetar. Hubungan antara kuali-kuali itu tampak hampir terputus. Tekanan yang diterima Luming semakin besar. Tulang-tulangnya mulai retak dan butiran darah halus merembes keluar dari kulitnya. Kepala keluarga Wang yang telah berubah menjadi pedang api ungu raksasa terus menekan dengan kekuatan yang semakin ganas. Api surgawinya menyembur keluar dan menyapu ke arah Luming. Garis keturunan 9 naga dalam tubuh Luming terus meraung. Kuali 9 naga ilahi bergetar keras, tetapi tetap sangat sulit menahan gabungan serangan dari 3 makhluk tertinggi. Pada saat itu, kepala keluarga Jiang menerobos pertahanan salah satu kuali suci dan langsung menyerbu ke arah Luming. Kuali suci pertama di atas kepala Luming bergetar dan memancarkan cahaya terang yang melesat menuju kepala keluarga Jiang. Benturan keras terjadi. Tubuh Luming bergetar hebat dan ia terpental bersama kuali suci pertama. Darah menyembur dari mulutnya. Yan Kuangtu yang sedang bertarung di kejauhan terkejut ketika melihat keadaan itu. Ia ingin segera keluar untuk menolong Luming. Namun 3 makhluk tertinggi yang menghadapinya tidak memberinya kesempatan. Kepala keluarga Luan mengaum keras dan menggunakan fusi garis keturunannya. Tubuhnya berubah menjadi dewa perang yang tampak tak terkalahkan dan menyerang Yan Kuangtu. Pada saat yang sama, kepala keluarga Kong dan kepala keluarga Dongfang juga menggunakan fusi garis keturunan mereka. Garis keturunan ketiganya semuanya berada pada tingkat ilahi peringkat 6. 3 makhluk tertinggi itu bergabung dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Walaupun Yan Kuangtu sangat kuat, ia tetap tidak berani meremehkan 3 makhluk tertinggi yang menyerang bersama. Ia mengeluarkan teriakan panjang. Seekor burung ilahi raksasa muncul di langit. Burung ilahi itu berbentuk gagak dengan seluruh tubuh berwarna emas. Api emas menyelimuti tubuhnya, dan suhu api itu bahkan lebih mengerikan daripada api surgawi ungu milik kepala keluarga Wang. Burung ilahi itu memiliki 3 kaki dan 8 cakra emas yang bersinar terang. Itu adalah garis keturunan tingkat ilahi peringkat 8, gagak emas berkaki 3. Menurut legenda, matahari di langit terbentuk dari gagak emas berkaki 3. Ia merupakan binatang ilahi yang sangat menakutkan. Garis keturunan Yan Kuangtu ternyata adalah gagak emas berkaki 3 dengan tingkat ilahi peringkat 8. Tingkatnya 2 tingkat lebih tinggi daripada garis keturunan para kepala keluarga kuno. Tidak mengherankan jika kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Yan Kuangtu menggunakan fusi garis keturunannya dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Ia bertarung melawan 3 makhluk tertinggi sekaligus. Langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan yang tak terbatas membentuk badai mengerikan yang menyebar ke segala arah. Untungnya semakin banyak ahli alam dewa spiritual muncul dan menyebar untuk menahan gelombang kekuatan itu. Jika tidak, dengan begitu banyak makhluk tertinggi bertarung sekaligus, segala sesuatu dalam radius jutaan mil bisa saja hancur. Makhluk tertinggi benar-benar terlalu kuat. Dengan satu gerakan tangan saja, mereka mampu menghancurkan sebuah negara. Sebuah kekaisaran seperti kekaisaran matahari berkobar bahkan bisa dihancurkan hanya dengan satu telapak tangan. Yan Kuangtu saat ini sedang bertarung melawan 3 makhluk tertinggi. Untuk sementara waktu sulit menentukan pemenangnya, sehingga ia tidak dapat mundur untuk menolong Luming. Sementara itu Luming sepenuhnya tertekan, situasinya menjadi sangat berbahaya. Kepala keluarga Wang menyatakan bahwa 6 kuali sudah merupakan batas kemampuan Luming dan ia tidak akan mampu memanggil lebih banyak lagi.
Serangan mereka menjadi semakin ganas. Peristiwa hari ini benar-benar melampaui semua perkiraan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa Luming mampu mengangkat kuali 9 naga ilahi dan memanggil 6 kuali sekaligus. Hal semacam ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Pada akhirnya bahkan para makhluk tertinggi dari keluarga kuno harus bekerja sama untuk menghadapi Luming. Semua ini disebabkan oleh Luming, kepala keluarga Wang yang pertama kali menyerang, bahkan semakin membenci Luming. Ia menyatakan bahwa takdir Luming sudah ditentukan sejak Kaisar Bela Diri mengeluarkan perintah. Namun Luming sama sekali tidak menyerah. Ia mengaum keras seperti naga yang menggetarkan langit. Kabut darah menyebar di sekitar garis keturunan 9 naga. Tiba-tiba salah satu cakra emas pada tubuh garis keturunan 9 naga meledak dengan keras. Cakra itu hancur dan garis keturunan 9 naga meraung kesakitan. Luming juga menggeram keras. Matanya merah darah dan ia merasakan rasa sakit yang seolah membelah jiwanya. Namun tatapannya tetap penuh tekad. Cakra yang meledak itu berubah menjadi seberkas cahaya emas yang menyerap ke dalam kuali 9 naga ilahi. Kuali 9 naga ilahi bergetar hebat. Ukiran naga pada permukaannya bersinar terang. 6 kuali yang ada semuanya meraung. Langit bergetar dan kehampaan runtuh. Sebuah kuali raksasa lain terbang dari kejauhan dan menekan ke arah kepala keluarga Wang. Kuali ke-7 telah turun. Ledakan cakra garis keturunan 9 naga ternyata memanggil kuali 9 naga ilahi ke-7. Namun itu belum berakhir. Luming mengaum keras. Langit kembali bergetar. Sebuah kuali ilahi lain turun dari langit. Kuali ke-8 muncul. Kepala keluarga Wang langsung berseru kaget. Langit kembali berguncang. Kuali ilahi terakhir turun dari langit. Ke-9. Kuali 9 naga ilahi akhirnya berkumpul. Ketika 9 kuali itu berkumpul, resonansi yang sangat kuat muncul di antara mereka. Cahaya terang bersinar dari setiap kuali dan raungan naga mengguncang langit. Satu kuali melayang di atas kepala Luming sementara 8 kuali lainnya mengelilinginya. Aura yang menyebar dari 9 kuali itu sangat mengerikan. 9 kuali berkumpul dan menekan langit. Luming menggerakkan tangannya. 8 kuali yang mengelilinginya langsung menekan ke bawah. 3 benturan keras terdengar. Kepala keluarga Wang, kepala keluarga Jiang, dan kepala keluarga Nangong semuanya terpental. Kepala keluarga Wang tidak dapat mempercayai pemandangan itu. Luming mengendalikan kuali-kuali itu dengan tatapan dingin. Hari itu ia berniat membantai seorang makhluk tertinggi. Dengan satu gerakan tangan, 6 kuali ilahi langsung menekan ke arah kepala keluarga Wang. 2 kuali lainnya digunakan untuk menahan kepala keluarga Jiang dan kepala keluarga Nangong. 6 kuali ilahi terus menyerang kepala keluarga Wang. Pedang ungu raksasa yang berubah dari tubuh kepala keluarga Wang melepaskan ki pedang yang mengerikan saat ia menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Namun setiap kali ia menahan serangan, tubuhnya tetap terpental, dan pedang ungu itu terus bergetar. Setelah 6 benturan berturut-turut, api ungu pada pedang itu mulai melemah seolah telah mengalami luka berat. Luming kembali menggerakkan tangannya. 6 kuali ilahi terus menekan tanpa henti. Kepala keluarga Jiang mengaum marah dan bergabung dengan kepala keluarga Nangong untuk menyerang Luming. Namun Luming mengendalikan 2 kuali untuk menahan serangan mereka. Bab 849. Dengan berkumpulnya 9 kuali, kekuatan setiap kuali meningkat pesat. 2 kuali saja sudah cukup untuk menahan 2 makhluk tertinggi. Sementara itu, 6 kuali lainnya terus menekan kepala keluarga Wang. 6 kuali suci menghantam pedang ungu raksasa itu berturut-turut seperti palu yang menempa besi. Pedang ungu raksasa itu bergetar hebat. Api ungu yang menyelimutinya semakin melemah. Setelah 6 kuali suci menghantamnya secara bergantian, pedang raksasa itu akhirnya menyusut dengan cepat dan kembali ke wujud asli kepala keluarga Wang. Namun keadaan kepala keluarga Wang saat ini sangat mengenaskan. Pertahanan tubuhnya hancur total dan banyak luka besar muncul di tubuhnya. Darah mengalir deras dari mulutnya. Pemandangan itu membuat banyak orang tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Seorang makhluk tertinggi yang pernah menguasai wilayah Timur Tandus kini dipukuli hingga keadaan seperti itu. Kepala keluarga Wang hampir kehilangan akal sehatnya. Ia meraung berulang kali karena tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Ia adalah kepala keluarga kuno yang pernah menguasai wilayah luas,
namun sekarang dipermalukan oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun. Apapun metode yang digunakan Lu Ming, kekalahan ini tetap merupakan penghinaan besar. Jika kabar ini menyebar ke seluruh wilayah, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Memikirkan hal itu membuat kebencian dalam hatinya semakin membara. Ia ingin menguliti Lu Ming hidup-hidup. Namun Lu Ming tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dengan ekspresi dingin, ia kembali mengendalikan kuali 9 naga ilahi untuk menekan lawannya. Kepala keluarga Wang langsung ketakutan dan mundur dengan cepat. Sayangnya 9 kuali itu telah mengunci keberadaannya. Kuali-kuali itu menembus kehampaan dan terus mengejarnya. Kepala keluarga Wang tidak punya pilihan selain menahan serangan dengan seluruh kekuatannya. Benturan pertama membuatnya memuntahkan seteguk besar darah. Benturan kedua membuat rambutnya menjadi kacau dan salah satu lengannya hancur berkeping-keping. Namun vitalitas seorang makhluk tertinggi sangat menakutkan. Walaupun lengannya hancur, daging dan tulangnya dengan cepat mulai tumbuh kembali. Namun kuali ketiga telah turun dari langit. Pada saat itu kepala keluarga Wang akhirnya benar-benar ketakutan. Ia mulai berteriak meminta pertolongan kepada para makhluk tertinggi lainnya. Pemandangan seorang makhluk tertinggi yang memohon bantuan seperti itu jarang sekali terlihat. 5 makhluk tertinggi lainnya tentu ingin menolongnya. Namun keinginan itu tidak mudah tercapai. Yan Kuangtu tertawa keras. Dalam wujud gagak emas berkaki 3 ia terus berputar di langit, menghalangi 3 makhluk tertinggi yang berusaha mendekat. 2 makhluk tertinggi lainnya juga tertahan oleh 2 kuali 9 naga ilahi yang dikendalikan Lu Ming. Benturan ketiga menghancurkan setengah tubuh kepala keluarga Wang. Kuali keempat terus menekan tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Di segala arah, banyak orang menyaksikan pemandangan ini dengan wajah pucat. Bahkan para ahli alam dewa spiritual pun tercengang. Kejam dan luar biasa. Lu Ming benar-benar berniat membunuh seorang makhluk tertinggi. Banyak orang bertanya dalam hati apakah kepala keluarga Wang benar-benar akan jatuh di sini hari ini. Di antara keluarga Wang, seseorang berteriak ketakutan memanggil pemimpinnya. Di sisi lain Fatih tertawa keras di tengah kerumunan, membuat banyak orang menatapnya dengan marah. Wang Haoxian gemetar ketika melihat semua itu. Baginya pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan. Kepala keluarga Wang adalah kekuatan tempur terkuat keluarga Wang. Ia merupakan pilar utama keluarga itu. Namun sekarang bahkan nyawanya sendiri tidak dapat dipertahankan di hadapan Lu Ming. Di tempat lain, Xie Zhen yang berada di Taman Kuno Gelombang Laut menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa demi seorang wanita, Lu Ming akan memanggil 9 kuali ilahi sekaligus dan mencoba membunuh seorang makhluk tertinggi. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Saat kuali berikutnya hendak turun, kepala keluarga Wang yang sudah terluka parah jelas tidak mampu menahannya lagi. Pada saat yang sangat genting itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu seolah datang dari langit itu sendiri dan dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Ketika suara itu terdengar, hati banyak orang langsung bergetar. Mereka merasakan tekanan yang seolah berasal dari langit dan alam semesta. Banyak orang bahkan hampir berlutut. Pada saat berikutnya langit retak sepanjang ribuan mil. Dari celah ruang itu sebuah lengan raksasa muncul. Lengan itu sebesar gunung, seperti telapak tangan langit itu sendiri. Niat yang tak terbayangkan melingkupi telapak itu dan aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat itu tak terhitung orang mulai gemetar. Bahkan para makhluk tertinggi pun terguncang. Telapak raksasa itu menekan langsung ke arah Lu Ming. Tekanan tak terbatas menyelimuti tubuhnya. Tubuh Lu Ming hampir meledak di bawah tekanan itu. Kuali 9 naga ilahi yang melayang di atas kepalanya bergetar hebat. Lu Ming segera mengendalikan 9 kuali itu untuk mengelilingi tubuhnya. Pada saat itu sebuah pemahaman muncul di benaknya. Aura kekaisaran. Itu adalah aura seorang kaisar bela diri. Orang yang menyerang adalah kaisar bela diri Di Yi. Lu Ming pernah merasakan aura seorang kaisar sebelumnya dari Lian Chang. Walaupun saat itu hanya sisa jiwa, aura itu tetap seperti langit yang tak terjangkau. Aura telapak tangan ini sangat mirip dengan aura Lian Chang, namun jauh lebih besar dan menakutkan. Di wilayah 9 naga hanya ada satu ahli alam kaisar. Ia adalah kaisar bela diri Di Yi. Yan Kuangtu menatap langit dengan mata penuh keterkejutan. 6 makhluk tertinggi lainnya dan banyak ahli alam dewa spiritual juga sangat terkejut.
Tidak ada yang menyangka Kaisar Bela Diri Di benar-benar akan turun tangan secara pribadi. Di tengah kerumunan, Fatty berteriak panik memanggil seseorang. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Semua mata tertuju ke langit. Telapak tangan raksasa itu terus menekan. Ruang runtuh di mana-mana dan niat mengerikan bergulung seperti tangan dewa yang memegang langit. Tekanan itu menembus kehampaan dan menekan tubuh Lu-Ming. Tubuh Lu-Ming bergetar hebat seolah akan runtuh kapan saja. 9 kuali 9 naga ilahi terus bergetar di udara. Lu-Ming bahkan mulai merasa kesulitan mengendalikan mereka karena tekanan yang terlalu besar. Namun tatapan gila muncul di mata Lu-Ming. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Walaupun lawannya adalah Kaisar Bela Diri, ia tetap tidak mau menyerah. Garis keturunan 9 naga kembali meraung. Sisa cakra emas pada tubuh garis keturunan itu meledak satu persatu dan berubah menjadi cahaya emas yang menyatu dengan kuali 9 naga ilahi. Lu-Ming memuntahkan darah dalam jumlah besar. Rasa sakit yang luar biasa seolah membelah tubuhnya, tetapi matanya tetap menatap ke langit tanpa sedikit pun mundur. 9 kuali suci bergetar keras dan aura mereka meningkat dengan cepat. Di bawah tatapan terkejut semua orang, 9 kuali suci itu perlahan menyatu menjadi satu. Sebuah kuali raksasa yang memancarkan kekuatan mengerikan muncul dan melesat ke langit menuju telapak tangan kekaisaran. Sesaat kemudian kuali raksasa itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasa tersebut. Namun yang mengejutkan semua orang, tidak terjadi ledakan atau gelombang energi. Kuali raksasa dan telapak tangan itu berhenti di udara seolah saling menahan dalam kebuntuan. Banyak orang hanya mampu memikirkan satu hal. Lu-Ming yang mengendalikan kuali 9 naga ilahi benar-benar berhasil menahan serangan dari Kaisar Bela Diri Di. Pemandangan itu terlalu sulit dipercaya. Banyak orang merasa jantung mereka berdegup kencang hingga hampir berhenti. Yan Kuangtu dan para makhluk tertinggi lainnya juga telah berhenti bertarung. Pada saat itu mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke langit. Bab 850. Pada saat itu seluruh dunia menjadi sunyi. Bahkan napas dan detak jantung banyak orang terasa seperti berhenti. Kaisar Bela Diri Di memandang dari langit dengan suara yang agung bergema ke seluruh penjuru. Ia menyatakan bahwa kebangkitan garis keturunan 9 naga dengan setetes sari darah 9 naga memang sangat menakjubkan. Bahkan kekuatan itu mampu mengerahkan sebagian kekuatan kuali 9 naga ilahi untuk menahan telapak tangannya. Namun menurutnya seorang kultivator alam samudera spiritual tetaplah terlalu lemah. Walaupun garis keturunannya dalam, kekuatan yang dapat dilepaskan dari kuali 9 naga ilahi tetap terbatas. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu benar-benar dapat menghentikannya? Pada saat kata terakhir diucapkan, telapak tangan raksasa itu bergetar. Kekuatan telapak tangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia. Langit dan bumi dalam radius ratusan ribu mil bergetar hebat. Kuali 9 naga ilahi menjadi yang pertama menerima benturan itu dan mengeluarkan raungan keras. Garis keturunan 9 naga yang melilit kuali itu meratap keras lalu berubah menjadi cahaya merah darah yang melesat kembali ke antara alis Lu-Ming. Tubuh Lu-Ming bergetar hebat seolah akan meledak. Pada saat itu kilatan cahaya muncul di antara alisnya. Kekuatan petir mengalir di dalam tubuhnya untuk menahan tubuhnya agar tidak hancur. Itu adalah kuali petir yang berada di lautan kesadarannya. Di langit kuali 9 naga ilahi bergetar keras. Kemudian kuali itu terpecah kembali menjadi 9. Namun tanpa dukungan garis keturunan 9 naga dan di bawah tekanan serangan Kaisar Bela Diri yang mengerikan, hubungan di antara 9 kuali itu tampaknya terputus. Ke-9 kuali bergetar lalu menembus langit dan terbang ke segala arah, kembali menuju kepala 9 urat naga. Setelah kuali 9 naga ilahi terbang pergi, telapak tangan raksasa itu tetap menekan ke bawah. Lu-Ming sama sekali tidak mampu menahannya lagi. Ia memuntahkan darah dalam jumlah besar. Tubuhnya hampir berubah menjadi abu di bawah tekanan telapak tangan itu. Pada saat itu cahaya terang muncul dari dahinya. Sebuah kuali petir muncul dengan sendirinya. Kuali itu membesar hingga sebesar gunung dan dipenuhi kilatan petir yang mengamuk. Banyak orang tercengang melihatnya. Mereka tidak menyangka Lu-Ming masih memiliki kuali lain. Namun telapak tangan Kaisar Bela Diri tetap menekan. Kuali petir bergetar hebat. Petir menyambar ke segala arah tetapi akhirnya tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan itu.
kuali petir terpental kembali ke dalam dahi Luming. Tubuh Luming bergetar hebat seperti dihantam gunung kuno. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Telapak tangan raksasa itu terus menekan turun. Namun pada saat itu cahaya emas tiba-tiba keluar dari tubuh Luming. Cahaya emas itu menyebar dan tubuhnya yang sedang jatuh tiba-tiba berhenti. Dari antara alisnya muncul cahaya yang sangat terang. Sebuah istana raksasa terbang keluar dan melesat ke atas. Banyak orang hampir menggigit lidah mereka sendiri karena terkejut. Harta karun di tubuh Luming seakan tidak ada habisnya. Istana itu membesar dengan cepat di udara. Di bawah istana itu berdiri sosok tinggi menjulang. Luming terkejut ketika melihat sosok itu. Itu adalah istana tertinggi, dan sosok yang berdiri di bawahnya adalah Yang Mulia 9 Matahari. Yan Kuangtu juga terkejut luar biasa. Ia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, 6 makhluk tertinggi dari keluarga kuno dan banyak ahli alam dewa spiritual juga membuka mata lebar-lebar. Suara Yang Mulia 9 Matahari bergema. Di sekeliling istana tertinggi tiba-tiba muncul 9 matahari. 9 matahari itu tampak seperti matahari sungguhan di langit, memancarkan cahaya tanpa batas. 9 matahari bersama istana tertinggi menghantam telapak tangan raksasa itu. Ledakan yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Ruang di daerah itu langsung terpelintir dan hancur, menampakkan kehampaan hitam yang menelan energi mengerikan dari benturan tersebut. Jika tidak demikian, energi ledakan itu sudah cukup untuk mengubah wilayah ratusan ribu mil menjadi abu. Istana tertinggi bergetar hebat dan jatuh ke bawah. Sosok tinggi di bawahnya menopangnya. Sementara itu telapak tangan raksasa yang telah menahan begitu banyak serangan akhirnya kehabisan kekuatan dan runtuh. Ketika cahaya perlahan menghilang, 9 matahari di sekitar istana tertinggi juga menghilang. Sosok Yang Mulia 9 matahari terlihat dengan jelas. Yan Kuangtu mengaum keras karena kegembiraan. Tubuhnya gemetar ketika melihat gurunya muncul kembali. Para makhluk tertinggi dari keluarga kuno juga sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Nama Yang Mulia 9 Matahari dikenal oleh hampir semua orang. Garis keturunan 9 matahari terkenal tak tertandingi di dunia. Pada masa hidupnya ia adalah dewa perang istana ilahi surga Empyrean. Kekuatan tempurnya tidak tertandingi dan ia dikenal sebagai makhluk tertinggi nomor 1 di wilayah Timur Tandus. Bahkan para kultivator jalan kaisar tidak berani meremehkannya. Namun sosok hebat seperti itu dikabarkan telah meninggal lebih dari 50 tahun lalu. Kabar itu bahkan diumumkan langsung oleh Kaisar bela diri Di. Karena itu tidak ada yang meragukannya. Namun sekarang Yang Mulia 9 Matahari muncul kembali dan bahkan membantu Luming melawan Kaisar bela diri Di. Hal ini membuat banyak orang tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang Mulia 9 Matahari memandang Yan Kuangtu dengan senyum puas. Ia menyatakan bahwa setelah puluhan tahun tidak bertemu, muridnya itu telah tumbuh sampai tingkat seperti ini. Yan Kuangtu sangat bersemangat dan menanyakan banyak hal kepada gurunya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu, mengapa gurunya hanya tersisa secuil jiwa dan di mana tubuh aslinya. Pertanyaan itu juga ingin diketahui oleh banyak orang lainnya. Selama puluhan tahun mereka selalu penasaran bagaimana sosok sekuat Yang Mulia 9 Matahari bisa terbunuh. Pada saat itu suara penuh tekanan terdengar dari celah ruang di langit. Suara itu berasal dari Kaisar bela diri Di. Ia menyatakan bahwa walaupun hanya tersisa secuil jiwa, Yang Mulia 9 Matahari masih berani menentangnya. Kemudian seorang pria parubaya melangkah keluar dari celah ruang itu. Pria itu tinggi dan berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Keagungan yang tak tertandingi menyebar ke segala arah dan menekan wilayah sejauh jutaan mil. Banyak orang yang melihat sosok itu merasa seolah sedang berhadapan dengan alam semesta. Perasaan hormat yang mendalam muncul dalam hati mereka, dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. Itulah tekanan dari jalan kekaisaran yang menguasai dunia. Banyak orang dari berbagai penjuru langsung membungkuk dengan hormat. Bahkan Ruan Tingting dan Wang Haoxian juga menundukkan kepala. Hanya Feti yang tetap berdiri tanpa bergerak. Kaisar bela diri Di menatap sekeliling dengan tenang lalu sedikit mengangguk. Namun Yang Mulia 9 Matahari hanya tertawa keras. Ia menyebut nama Di secara langsung dan menanyakan apakah Di sendiri tidak merasa lucu menyebut kata pengkhianatan. Banyak orang terkejut mendengar cara ia menyebut Kaisar bela diri. Namun tidak ada yang berani berbicara.
Jika orang lain berani menyebut nama Kaisar bela diri secara langsung, mereka pasti sudah dimarahi atau dihukum. Namun yang berbicara adalah Yang Mulia Sembilan Matahari, sosok tertinggi yang setara. Karena itu, semua orang hanya memilih diam. Di antara para kepala keluarga kuno, mata mereka berkilat-kilat namun tidak ada yang bergerak. Sementara itu, kepala keluarga Wang yang telah pulih sebagian menatap Lu Ming dengan tatapan paling menyeramkan.